Halo teman-teman, kami di sini ingin menjelaskan tentang kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berbahasa merupakan kegiatan yang memerlukan penalaran, sebab tanpa penalaran komunikasi tidak akan berhasil dengan baik. Sedangkan berkomunikasi itu menyampaikan informasi kepada lawan bicara. Yang pertama, kelas kata. Kelas kata merupakan kelompok kata dalam satuan bahasa sesuai kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Selanjutnya, macam-macam kata. Yang pertama, kata benda. Kata benda nomina adalah kata-kata yang merujuk pada suatu benda. Contohnya, saya sedang bermain badminton. Kata badminton merupakan kata benda. Selanjutnya, kata kerja. Kata kerja merupakan kata atau gagasan yang digunakan untuk menggambarkan tingkah laku. Contohnya, Roni membaca buku di perpustakaan. Kata membaca merupakan kata kerja. Selanjutnya, ada kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk mengganti kata benda atau frase benda. Contohnya, Roni tidak masuk kelas karena ia sakit. Kata ia merupakan kata ganti. Selanjutnya yang keempat ada kata sifat. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Contohnya, Kausar merupakan anak yang rajin di kelas A. Kata rajin merupakan kata sifat. Selanjutnya, kata keterangan merupakan jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Selanjutnya, kata bilangan. Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, dan urutan sesuatu yang dibedakan. Contoh, Raisya memiliki satu saudara kandung laki-laki di rumahnya. Kata satu merupakan kata bilangan. Selanjutnya terdapat fungsi dan ciri-ciri dari kata. Fungsi kata sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan, dan sebagai pelengkap. Sedangkan ciri-ciri kata memiliki arti perbuatan, secara umum menggunakan imbuhan, bisa diperluas dengan tambahan kata, dapat mengalami reduplikasi, dan bisa mengalami permajemukan. Selanjutnya, frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Artinya dapat dikatakan bentuk baru, itu tidak menimbulkan makna yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa nomina. Dengan contoh, Amelia mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah. Jam tangan mewah merupakan contoh dari frasa nomina. Yang kedua, frasa verbal. Aning pergi ke pasar Rabu untuk membeli sayur dan buah. Ke pasar Rabu merupakan frasa verbal. Selanjutnya, frasa adjektiva. Contohnya, cuaca hari ini sangat panas karena musim kemarau. Sangat panas merupakan frasa adjektiva. Selanjutnya, frasa endosentrik. Frasa endosentrik, contohnya, Adi membeli HP baru merek yang terkenal. Merek yang terkenal merupakan frasa endosentrik. Yang terakhir, frasa eksosentrik. Fungsi frasa. Fungsi frasa ada posisi, persesuaian, pempasifan, pengulangan dalam tag question, dan sebagai predikat. Konstituen yang berfungsi sebagai subjek adalah satu dari dua bagian yang wajib ada dalam kalimat. Ciri-ciri frasa harus terdiri dari minimal dua kata atau lebih. Selanjutnya klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang memiliki tataran di atas frasa dan di bawah kalimat, berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi untuk menjadi kalimat. Jenis-jenis klausa. Yang pertama ada klausa lengkap, klausa tidak lengkap, klausa nomina, klausa verba, klausa bebas, dan klausa terikat. Fungsi dan ciri-ciri klausa. Fungsi klausa adalah fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sedangkan ciri-cirinya, klausa dapat memenuhi fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat, memiliki makna yang lengkap, dapat dibentuk menjadi bagian dari kalimat lain, berupa runtutan kata-kata berkonstruksi, tidak terdapat unsur supraksegmental seperti tanda koma, titik, seru, ataupun yang lainnya. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang teratur dan berisi pikiran yang lengkap, merupakan definisi umum yang biasanya kita jumpai. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi atas 3 jenis, yaitu kalimat majemuk koordinatif, kalimat majemuk subordinatif, dan kalimat majemuk kompleks. Selanjutnya ada kalimat tunggal. Lalu fungsi dari kalimat adalah sebagai pernyataan, berita, perintah, tanya, dan kalimat seruan.
Untuk ciri-cirinya, kalimat memiliki satuan ide yang makna utuh. Kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca. Dalam paragraf, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan pemikiran. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.